Nah, ingat, yang pertama kita harus percaya diri tadi. Jangan malu tentang video kita. Orang tahu bahwa kita ini adalah pemula. Kita mengakui kita YouTuber pemula. Kita nggak seperti teman-teman sahabat kita ya, Baim Pong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Mereka udah populer, gaji. Mereka juga senang kalau kita mengekspresikan kita sebagai YouTuber. Jadi YouTuber itu tidak mesti harus artis, tidak mesti seorang politisi, tidak mesti seorang fotografer, kameramen, tidak mesti seorang traveling, tidak mesti harus orang masak juga, petani bisa. Objeknya apa? Yang ada di depan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja pada pagi hari ini kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dan juga tak lupa kita menuturkan salam selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang ada di komentar kolom channel saya, menanyakan bagaimana cara awalnya jadi YouTuber gitu. Awalnya ikut partner YouTube, akhirnya bisa dimonetasi atau dapat iklan gitu, dan dapat penghasilan. Tentu saja pada kesempatan ini buat teman-teman saya YouTuber pemula, awalnya saya tuh juga nggak sengaja menjadi YouTuber gitu. Andai saja saya sudah mulai aktifkan akun YouTube channel saya dari sejak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya punya keyakinan YouTube saya bisa udah ribuan subscribe. Kenapa? Pada saat itu karena saya menjabat sebagai anggota DPR. Saya keliling Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, semuanya saya keliling. Tapi pada saat itu digital online, kita nggak boleh ketinggalan tentang kemajuan teknologi. Salah satunya melalui media sosial, salah satunya melalui akun YouTube bisa menghasilkan uang tanpa kita meninggalkan pekerjaan kita yang rutinitas. Bahkan pekerjaan kita pun bisa kita jadikan sebagai objek atau yang kita jadikan video dalam YouTube ini. Baik teman-teman, kita langsung saja to the point permasalahan. Yang pertama itu yang saya harus bahas, apa syarat menjadi YouTuber pemula. Yang pertama itu kita harus memiliki kepercayaan diri, VD gitu. Baik membuat konten video, baik kita ngomong dan lain-lain. Itu dulu, kita percaya diri bahwa kita niatnya membuat channel YouTube agar bisa ditonton teman-teman. Nantilah berpikir untuk ditonton orang banyak gitu. Terutama teman-teman kita saja dulu, satu kampung kita. Jadi syarat pertama itu harus percaya diri. Percaya diri ini apa? Dilengkapi dengan paling utama, yaitu harus memiliki handphone Android. Nah, handphone Android yang bisa video, yang bisa foto dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama. Ketika kita sudah punya handphone, kita harus Play Store dulu cara kita mengedit videonya, yaitu harus kita ambil yaitu KineMaster, ya, tulisannya KineMaster. Nah, KineMaster ini adalah untuk kita mengedit video yang kita dapat tersebut.
ada pertanyaan teman-teman saya nggak bisa ngomong gitu, saya nggak terlalu menarik ngomong, terus saya kaku kalau action di video gitu. Salah gitu. YouTube itu dia tidak melihat bagus suara kita, tidak melihat bagus penampilan kita, tidak. Ini hanya menarik orang untuk menonton dan mendengar saja. Banyak cara. YouTube hanya menerima video kita. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong, kita bisa dengan pemandangan, orang sedang di sawah, ini ternak kita sapi, kambing, ayam, dan bisa kita kasih aja tulisan di bawah dengan musik YouTube. Jadi musik yang sudah direkomendasi YouTube itu. Jadi ingat, kita menggunakan musik yang sudah direkomendasi YouTube itu ada di YouTube Studio kita. Nah, setelah kita sudah punya KineMaster, kita harus ada channel YouTube. Kita buka YouTube, kalau kita beli handphone Android pasti ada lambang YouTube. Kita buat channel YouTube. Kita buat nama YouTube kita. Nama YouTube kita terserah mau nama, misal punya channel saya Akaholic TV gitu. Boleh saja nama khas daerah, misalnya di daerah kamu Danau TV, Lematang TV, Musi TV, dan terserah. Atau misal Salparaidi Channel, Wiku Chandra TV misalnya gitu, atau Yoka Akbar Channel, boleh, bebas. Itu nama. Setelah kita punya YouTube, jangan lupa lagi kita download di Play Store, namanya Yeti Studio. Nah, Yeti Studio ini nanti menjadi untuk kita melihat sudah berapa orang yang subscribe kita, yang nonton kita gitu. Nah ini. Nah, di Yeti Studio itu nanti kita bisa buka, teman-teman sekalian, di Google Chrome, Yeti Studio, Google Chrome. Nah, di sana kita bisa mengambil musik-musik yang sudah direkomendasi YouTube yang tidak punya hak cipta. Nah, berarti sudah ngerti. Yang pertama, handphone Android. Yang kedua, kita harus punya channel YouTube. Dan yang ketiga, kita harus punya alat untuk membuat video, yaitu KineMaster. Nah, selanjutnya, ini yang paling menarik tipnya. Syarat untuk menjadi partner YouTube itu harus 1000 subscribe. Nah, 1000 subscribe. Ini kembali lagi ke awal tadi, harus percaya diri. Kalau teman-teman yang punya YouTube, yang punya handphone, yang punya channel YouTube, tolong dong subscribe saya. Tolong dong, jangan malu gitu. Karena kita harus percaya diri gitu. Kalau dia nggak bisa, kita hotspotin, nggak punya paket, kita sendiri yang YouTube. Tapi ingat, kita tonton lebih kurang 1 menit atau 2 menit baru di subscribe, supaya tidak menjadi spam. Nah itu ya. Nah, setelah ini video kita nanti misalnya video kita KineMasternya masih punya watermark, nggak masalah. Google nanti menilai video kita itu tidak karena mereknya masih kaku atau videonya nggak bagus, nggak, tapi keaslian yang tidak punya hak cipta. Hak cipta itu seperti apa? Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop dan lain sebagainya yang sudah ada hak cipta itu bakal ditolak nanti video kita, atau berbagi dengan yang punya hak cipta. Jadi harus original video kita sendiri itu. Dan juga yang paling penting, menjadi YouTuber pemula itu jangan otak kita berpikir harus cepat dimonetasi. Jangan. Hanya saja kita membuat video, karya video kita ini bisa ditonton orang lain. Sudah, santai aja gitu. Itu jadi syaratnya seperti itu. Setelah 1000 subscribe, baru kita kejar jam tayang, yaitu 4000 jam tayang. Bagaimana caranya? Kita harus banyak video, harus ngupdate video. Ini pengalaman saya. Saya mengupdate video itu, saya melihat pasar. Artinya maksudnya kenapa, apa bahasa melihat pasar? Melihat orang yang sering nonton di video kita tuh yang bagaimana gitu. Jadi contoh saya Akaholic Channel, Akaholic TV ini membuat news cerita rakyat, berita dengan cerita rakyat. Kan luas, berita itu luas, cerita rakyat itu luas. Terkadang saya ada berita tentang wisata, saya upload
ada berita tentang kejadian menarik di kabupaten saya upload. Terus cerita rakyatnya apa? Saya datangi tempat makam-makam para pejuang, makam-makam para ulama, makam-makam puyang gitu. Terus nanti kita upload tokoh-tokoh nasional gitu. Caranya mudah, kita bisa mencari bahan di Google. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian, kita mencari bahan di Google nggak punya hak cipta. Karena yang Google yang punya hak ciptanya. Jadi kebetulan kita itu juga akan dinilai Google. Jadi nggak pengaruh kalau kita mengambil bahannya dari Google. Misalnya foto atau tulis-tulisan tersebut kita bahannya dari Google. Nah, itu teman-teman sekalian. Terus pertanyaan teman-teman sekalian, kapan sih yang tahunya saya itu seorang politisi gitu? Kok akhirnya YouTube? Memang kajian saya lebih banyak ke kajian politisi. Itu asumsi saya menyalurkan unek-unek saya ke TV saya. Sebenarnya awalnya saya nggak mesti harus ditonton orang, tetapi ini akan menjadi sejarah nanti untuk anak cucu saya. Ini loh channel Fafa, ini loh channel Fafi. Lihat, tetapi akhirnya ditonton orang tanpa saya sadari. 4 bulan saya mengoperasikan YouTube itu, tiba-tiba saya udah hampir 2000 subscribe dan 4000 jam tayang. Tiba-tiba ada di Gmail saya bahwa saya sudah sukses untuk menjadi partner YouTube. Silakan untuk didaftarkan. Tetapi sebelum saya menceritakan itu, saya ceritakan dulu awal gimana saya sampai aktifkan menjadi YouTuber. Ini tentu saja YouTuber pemula. Awalnya saya pergi ke Banyuwangi, saya suwon ke Pondok Pesantren Darussalam, ke Kiai Dahrul Mutakin. Tetapi sebelumnya saya nggak naik pesawat. Saya dengan teman saya, Sahrul Ubils, yang sekarang punya Lematang TV. Terus kami naik kereta api ke Lampung, habis dari Lampung naik bis, mampirlah saya ke kantor PBNU karena saya adalah kader Nahdlatul Ulama di kabupaten saya. Saya kalau ke Jakarta pasti saya mampir ke kantor PBNU. Saya lihat buku, saya lihat informasi tentang Nahdlatul Ulama, tentang para kiai-kiai. Di sana saya ketemu YouTuber yang namanya Kang Roso. Halo Kang Roso, apa kabar? Kang Roso cerita dengan saya, kamu punya YouTube? Punya bang, saya bilang. Saya buatnya tahun 2014 gitu, tapi hanya sebagai channel biasa, saya nggak aktifin gitu. 1 tahun tuh cuma 1 video gitu. Dan itu pun nggak ada jelas videonya. Saya ambil video yang dari buatan orang, saya masukin gitu. Terus kenapa sih nggak diaktifin gitu? Bisa menghasilkan uang gitu. Masa sih, gitu bilang. Koordinasi lah sama Kang Roso. Akhirnya Kang Roso ajarin kita hasilnya, yang tip-tip yang saya sampaikan tadi. Ya udah sampai di Banyuwangi, karena saya suwon dulu, fokus saya ketemu dengan kiai, nasihat kiai. Saya aktifin, saya buat video sama teman-teman yang ada di pondok pesantren. Tiba-tiba pulangnya, awalnya itu cuma 17 subscribe. Akhirnya naik di 60, 70. Teman-teman sekalian, jujur saja subscribe itu lebih baik secara manual. Maksudnya secara alami gitu, nggak support sub gitu. Kalau support sub, kita nge-sub, nanti dia sub kita itu cenderung 80% nggak diterima oleh partner dan YouTube. Kecuali hanya misalnya dari 1000 super subnya sekitar 60-70 ya, itu mungkin masih ditoleransi. Makanya saya katakan 80% yang support sub itu bahkan nggak terima sebagai partner itu. Akhirnya saya pulang ke Palembang, saya mulai ajakin teman-teman, ayo kita main YouTube lah, ini bisa ini. Tapi saya nggak terlalu master dalam menjelaskannya. Akhirnya berangsur-angsur bisa gitu. Dan kita buka malam-malam Google.com-nya, kita lihat, oh efeknya di sini kalau mau suara motor, suara apa. Akhirnya dalam hari ke hari video kita itu mulai membaik. Kita bisa ini videonya mulai rapi, musiknya mulai rapi. Nah ingat, yang pertama kita harus percaya diri tadi, jangan malu tentang video kita. Orang tahu bahwa kita ini adalah pemula. Kita mengakui kita YouTuber pemula. Kita nggak
seperti teman-teman sahabat kita ya, Baim Wong, Rafli Ahmad, Atta Halilintar, mereka udah populer, gajinya sudah. Mereka juga seneng kalau kita mengekspresikan kita sebagai YouTuber. Jadi YouTuber itu tidak mesti harus artis, tidak mesti seorang politisi, tidak mesti seorang fotografer, kameramen, tidak mesti seorang traveling, tidak mesti harus orang masak juga, petani bisa. Objeknya apa? Yang ada di depan matanya. Kita jelaskan, kalau jadi petani begini sih cara menanam padi. Awalnya kita membuat konten itu, video itu, harapan bermanfaat untuk orang lain. Tidak yang bersifat porno, sadis, pembunuhan, menjelekkan orang lain, itu bakal nggak terima oleh itu. Jadi menonton saja sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman. Barangkali sudah paham. Itu awalnya saya jadi YouTuber. Akhirnya kembali lagi, pas saya udah dapat dari Gmail bahwa kamu sudah bisa didaftarkan untuk menjadi YPP, YouTube Partner. Jadi partnernya YouTube. Terus bagaimana? Akhirnya saya mencoba balas email itu dan saya daftarkan di lewat YT Studio yang ada di Chrome. Katanya, kata teman-teman bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Ternyata 2 hari saya daftarkan, saya sudah dibalas. Semua video saya yang dari awal saya buat sudah bisa untuk dimonetasi, artinya dikasih iklan. Saya daftarin gitu. Tiba-tiba 2 hari setelah saya daftar itu muncul iklan di setiap video saya. Senang banget saya gitu. Wah, udah ada channel. Saya lihat sudah mulai mengalir hitungan dolar yang ada di studio, yang ada di studio itu. Nah itu akhirnya menghasilkan uang. Itu buat teman-teman sekalian. Jadi akhirnya sekarang sudah berjalan terus dolar saya gitu. Dan sekarang sudah banyak teman-teman saya di kampung saya suruh jadi YouTuber. Mudah-mudahan berhasil. Nah itulah tip saya yang pertama, kita harus percaya diri. Setelah percaya diri, kita harus punya akun YouTube, kita harus punya KineMaster atau KineMaster, kita harus punya YT Studio. Selanjutnya kita mengupload video kita yang original, dari musiknya, dari videonya. Kalau kita nggak bisa ngomong, kita dengan tulisan, dengan gambar. Seperti itu saja teman-teman sekalian. Selamat mencoba, nanti saya kabarin lagi tentang perjalanan YouTube saya, channel saya. Semangat, tidak ada yang mustahil apabila kita benar-benar yakin bahwa sesuatu yang kita harapkan bisa terwujud. Saya hanya mengutip itu saja. Terakhir, pesan saya, jangan pernah mengeluh dalam hidup ini. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu tidak mungkin menjadi milik orang lain. Selamat berjuang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.